Kedua adalah memikirkan ayat-ayatnya yang dapat disaksikan, ya, ayat-ayat yang dapat disaksikan. Nah, ini yang itu dikatakan dengan ayat-ayat kauniyah. Contohnya ada yang berupa alam semesta, sehingga kita akan bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut dan menjadikan hujah untuk nama-nama Allah, kemudian hikmahnya, kebaikannya, kemudian kedermawanan Allah. Dan bagaimanapun juga kita bisa menganjurkan kepada kawan-kawan untuk memikirkan, merenung, amalkan ayat-ayat tersebut, serta kita berusaha untuk melaksanakan ayat-ayat tersebut. Yang ketiga adalah memikirkan karunia-Nya, kebaikannya, nikmatnya yang berbagai macam kepada para makhluknya, keluasan rahmatnya, ampunannya, serta kesabarannya. Nah, ini adalah yang ketiga. Nah, ketiga bentuk ini melahirkan pengetahuan, cinta, rasa takut, dan harapan kepada Allah di dalam hati. Yang keempat adalah memikirkan aib dan kerusakan diri sendiri, sekaligus aib-aib yang terdapat pada amal perbuatan. Nah, manfaat ini adalah kita bisa mengintrospeksi diri kita. Inilah yang paling penting, sangat besar dan sekali dampaknya bagi kehidupan kita. Sekaligus ini bisa merupakan bagi kita untuk membuka pintu-pintu setiap kebaikan yang akan kita lakukan. Kemudian yang kelima adalah memikirkan pentingnya waktu dan penggunaannya, yaitu mencatat seluruh kegiatan dan menyesuaikan waktunya. Nah, orang yang bijaksana adalah yang bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah ini. Hidup kita ini, ya, setiap hari adalah 24 jam. Rasulullah membagi waktunya menjadi 3 bagian. Kalau 24 jam dibagi 3 adalah 8 jam untuk dia berhubungan dengan Allah, hubungan dengan umatnya, dan 8 jam untuk dia berhubungan dengan keluarganya. Nah, sementara kita, apakah kita sudah bisa mencapai waktu 8 jam untuk berhubungan dengan Allah? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Kemudian kita lanjutkan lagi yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah pintu kemaksiatan ini dari ucapan. Nah, inilah yang paling banyak masuknya pintu kemaksiatan. Pertama dari pandangan, yang kedua dari bisikan, yang ketiga adalah dari ucapan. Nah, menjaga ucapan ini dilakukan dengan tidak mengeluarkan perkataan sia-sia, yaitu tidak bicara tentang perkara yang tidak bermanfaat. Pentingnya kita untuk menerapkan 3N, ya. Kalau kita ingin mau selamat di atas dunia ini, pakailah 3N, itulah yang paling selamat. No comment, no mikir, no, apalagi no comment, no mikir, no jengkel. Nah, jadi apapun daripada kita ikut berkomentar dari suatu statement yang tidak penting, kita ikut berkomentar, nah energi kita sudah habis terkuras, kemudian gunanya juga tidak ada, yang kita dapatkan adalah dosa saja. Jadi itu pentingnya kita, ya. Nah, kalau kita hendak berbicara, maka timbanglah dulu apakah di dalamnya terdapat manfaat atau ada faedahnya atau tidak. Jika tidak, maka tahanlah pembicaraan tersebut. Jika mengandung kemaslahatan, maka dilihat lagi apakah ada kalimat yang lebih baik atau tidak. Nah, dengan begitu kalimat yang bermanfaat tadi tidak sia-sia akibat kalimat yang tidak jelas. Nah, jika kamu ingin mengetahui apakah yang tersembunyi di dalam hati, maka lihatlah apa yang dikatakannya. Lisan menunjukkan apa yang terdapat di dalam hati, baik pemiliknya suka ataupun tidak suka. Ya, jadi kita bisa melihat apabila orang itu sudah berucap, nah itulah yang ada di dalam hatinya. Yahya bin Mu'az berkata, hati itu ibarat periuk yang isinya mendidih, sementara yang menjadi ciduknya adalah lisan. Maka perhatikanlah baik-baik ketika seseorang berbicara, karena lisannya menciduk apa yang ada di dalam hatinya. Maniskah, asamkah, tawarkah, asinkah, atau sebagainya. Lisan menciduk itu semua dan menjelaskan kepada kita semua perasaan yang ada di dalam hati seseorang itu. Artinya, maksudnya di sini
Sebagaimana kita ketahui bahwa secara pasti rasa makanan yang ada di dalam periuk itu dengan lisan kita, maka kita juga akan dapat merasakan apa yang ada di dalam hati seseorang melalui lisannya. Rasul bersabda, tidaklah lurus keimanan seorang hamba hingga lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya hingga lurus lisannya. Nauzubillah min dzalik. Masya Allah, bunda-bunda semua, ayo selama bulan puasa ini kita menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita inilah yang akan menyebabkan amal ibadah kita di dalam bulan puasa ini menjadi gugur karena lisan yang tidak mampu kita jaga. Betapa banyak kita melihat seseorang itu berusaha untuk menjaga diri dari kezaliman dan perbuatan keji, mencolok kehormatan orang-orang yang sudah mati ataupun yang masih hidup, tanpa sedikit pun peduli terhadap apa yang dikatakannya. Sering memang seperti itu ya bunda. Semoga kita tidak demikian. Rasul bersabda, seseorang berkata, demi Allah, fulan tidak akan diampuni oleh Allah. Maka Allah berseru, siapakah yang lancang bersumpah atasku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Sungguh, aku telah mengampuninya dan telah kuhapuskan seluruh amalmu. Masya Allah. Jadi yang berhak menentukan seseorang itu dapat pahala ataupun tidak, amalnya itu diterima atau tidak, itu hanya Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menyatakan bahwa orang itu sudah berdosa, orang itu sudah amalnya ini begini. Tidak ada ya, tapi itu semuanya adalah Allah semua. Nah, di ayat ini sudah jelas nih ya. Jangan pernah kita bersumpah mengatakan seseorang itu bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang itu. Padahal Allah lah yang Maha tahu, Dia yang Maha tahu apakah Dia bisa mengampuni dosa seseorang itu atau tidak. Jadi hati-hati sekali kita dengan yang namanya ucapan. Yang keempat, salah satu masuknya pintu maksiat adalah langkah kaki. Ya, langkah kaki. Jadi pembahasannya panjang sekali nih bunda ya, tentang lisan tadi pembahasannya panjang sekali, tapi saya yakin bunda sudah lebih paham ya, karena kita sudah pelajari di dalam tazkiyatun nafs, yaitu yang ketiga yaitu puasa ngomong. Nah, sekarang kita masuk yang keempat, yaitu langkah kaki. Menjaga langkah kaki memang harus kita lakukan supaya kita tidak melangkahkan kaki kita kecuali untuk perkara yang memang diharapkan ada pahalanya yang sesuai dengan syariat. Jika pada langkah kaki itu tidak terdapat tambahan pahala, maka duduk itu jauh lebih baik bagi seseorang. Ya udah, lebih baik kita duduk saja, nggak usah melangkahkan kaki kita. Ya, kalau memang langkah kaki itu akan menghambat seseorang untuk bisa berbuat baik. Nah, seseorang juga dapat keluar melangkahkan kaki untuk setiap perkara yang mubah. Nah, biasanya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus diniatkan karena Allah, sehingga langkah kaki kita pun akan bisa bernilai ibadah. Nah, jadi memang betul ya bunda, kalau memang kita bagi kita perempuan ya, jadi bagi kita perempuan kalau memang pengen masuk ke dalam surga langsung tanpa hisab, memang seperti cerita daripada Imam Hambal ya, Imam Hambal, bahwa dia mempunyai istri, istrinya itu buta, matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, kakinya lumpuh. Itu jauh lebih baik ya untuk kita sebagai seorang perempuan. Ya sebenarnya kalau memang suami kita sudah bisa memberikan kehidupan kita yang mencukupi, ya kita tidak perlu keluar rumah untuk mencari kerja atau untuk memberikan nafkah buat anak-anak kita. Nah, cuman permasalahannya zaman sekarang antara suami dan istri itu sepertinya kehidupan untuk menghidupi kehidupannya masih belum cukup, sehingga istri perlu untuk mencari nafkah selain di samping suaminya. Nah, untuk itu maka perlu kita hati-hatilah kita melangkah. Mengingat ketergelinciran itu ada dua macam, tergelincir kaki kita dan tergelincir lisan kita. Maka salah satunya didatangkanlah sebagai pasangan yang lain. Apa kata Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 63? Wa ibadur rahman wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard haunan
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Rob yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Itulah sebenarnya yang paling baik untuk kita di atas dunia ini. Kita berjalan di antara orang-orang di atas bumi itu dengan merendahkan hati kita, dengan tawaduk diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah memberikan sifat kepada orang-orang yang tawadu, yang rendah hatinya, itu dengan orang yang istiqomah dalam ucapan dan langkah. Sebagaimana Allah gabungkan antara pandangan dan keinginan di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Mu'min ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hatinya. Demikianlah Bunda kajian kita hari ini. Kita berbicara tentang dosa Nabi Daud karena telah tidak mampu menjaga nafsunya, sehingga dia merasa berdosa. Karena dosanya itu dia berusaha bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, betul-betul dia bertobat, sehingga sebelum Allah ampunkan dosanya dia tidak akan berhenti bersujud menangis di hadapan Allah selama 40 hari. Nah, sementara kita apa yang kita lakukan? Ya, belum apa-apa dari tobat yang pernah kita lakukan atas dosa-dosa besar yang sudah kita lakukan. Jadi jangan pernah kita itu memaksakan diri kita untuk Allah mau menerima tobat kita dan mau ijabah doa-doa kita, sementara kita belum maksimal dalam bersujud kepada Allah. Demikianlah bunda-bunda semua kajian kita pada hari ini. Jika ada salah kata, salah ucap, mohonlah saya dimaafkan. Dalam bulan Ramadan ini janganlah diberikan dosa bagi saya. Sebelum kita akhiri, kita istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum binafsi habitaqullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.